Alatin finnar. Ikhwani fid din, a'azzakumullah. Kaum muslimin sidang Jumat yang berbahagia. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala. Kita bersyukur kepadanya dan memujinya setinggi-tingginya. Wa huwa ahaqqu bihi, dan dia yang paling pantas untuk mendapatkan pujian yang paling tinggi. Subhanahu wa taala. Kaum muslimin sidang Jumat yang berbahagia. Sebagai syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala ketika diberi hidayah ke dalam tauhid was sunnah, ketika kita terbimbing ke dalam dakwah salafiyah, kita mengerti tariqatut ta'lim wat ta'allum, kita tahu bagaimana mempelajari ilmu, bagaimana kita mempelajari agama. Kita mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala bahwa kebenaran ada pada Quran was sunnah. Kita mendapatkan bimbingan dari Allah Subhanahu wa taala bahwa pemahaman yang paling benar terhadap Quran dan sunnah adalah apa yang dipahami oleh generasi pertamanya yang merupakan murid-murid langsung dari Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Maka ini kenikmatan yang sangat besar, nikmatun azimah, fanashkuruhu subhanahu wa ta'ala, walhamdulillahi rabbil alamin. Tetapi kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, kenikmatan ini sangat mungkin untuk tercabut kembali. Wal qulubu baini usba'aini min asabi'ir rahman. Hati-hati ini di dua jemari Allah, yuqallibu kaifa yasha. Hati-hati manusia di dua jemari Allah, Allah bolak-balikan sekehendaknya. Ada yang pagi mukmin, sore sudah kafir. Ada yang sore dalam keadaan mukmin, pagi sudah kafir. Ada yang pagi dalam keadaan sunni salafi, sore sudah menjadi mubtadi'un dhal. Ada yang sore dalam keadaan sunni salafi, Masya Allah, ternyata pagi hari dia telah dhal, mudil, sesat dan menyesatkan. Ini semua biadillah, di tangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kenikmatan hidayah ila tauhid was sunnah, kenikmatan hidayah ke dalam Quran was sunnah, dan kenikmatan hidayah ke dalam pemahaman yang benar, pemahaman generasi yang dipastikan oleh Allah keselamatannya. Al-firqatun najiyah, golongan yang akan selamat. Al-ta'ifatul mansurah, golongan yang akan dimenangkan adalah mereka, para salafus saleh, para sahabat dan pengikut-pengikutnya, dengan jaminan dari Allah, dengan janji dari Allah. As-sabiqun al-awwalun minal muhajirin wal ansar walladzina ittaba'uuhum bi ihsan radhiyallahu anhum wa radu'an. Generasi pertama umat ini dari kalangan muhajirin dan ansar, dan yang mengikutinya dengan ihsan. Allah ridha pada mereka dan mereka ridha pada Allah. Ini jaminan kepastian dari Allah Subhanahu wa ta'ala bahwa generasi pertama, generasi utama, generasi pertama dari kalangan para sahabat, muhajirin dan ansar, adalah generasi yang diridhoi dengan pasti. Sedangkan yang berikutnya Allah katakan walladzina taba'uuhum bi ihsan, dan yang mengikuti mereka dengan ihsan. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Darud dunya darul ibtila. Dunia ini adalah tempat ujian. Kita enggak akan dibiarkan menyatakan kami beriman tanpa diuji. Kita tidak akan dibiarkan menyatakan kami pengikut salaf, kami pengikut sunnah, kami ahli sunnah salafi. Enggak akan dibiarkan begitu saja menyatakan kami sunni, kami salafi, kami mengikuti kebenaran, kami mengikuti jejak para salafus saleh. Tidak akan dibiarkan. Akan diuji oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dan itu pasti. Allah Subhanahu wa ta'ala menyatakan alif lam mim. Ahasiban nasu an yutraku an yaqulu amanna wa hum la yuftanun. Alif lam mim. Apakah manusia mengira bahwa mereka akan dibiarkan menyatakan kami beriman tanpa diuji? Maknanya pasti akan diuji, dan sudah pernah kita bahas di masjid ini, di mimbar ini,
bahwa ketika kita menghadapi fitnah, maka kita harus beriktisam dengan sunnah. Ketika kita menghadapi ujian-ujian, terpaan-terpaan badai syubhat, maka hendaklah kita berpegang, beriktisam dengan kitab was sunnah, dengan wasiat dari Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, yaitu kalimat alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin, atas kalian untuk berpegang dengan sunnahku dan sunnah pengikut-pengikutnya, yaitu para khulafa'ir rasyidin, para sahabat ridwanullah alaihim ajma'in, Abu Bakr wa Umar wa Uthman wa Ali radhiyallahu taala anhum. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Sidang Jumat yang mudah-mudahan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kita akan bicarakan hari ini bukan masalah yang sudah kita bahas, yaitu wajibnya kita kembali pada Quran dan Sunnah. Itu sudah sangat jelas, walhamdulillah. Allah juga menyatakan, wa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ilallahi war rasul. Kalau kalian bertikai, maka kembalilah pada Allah dan Rasulnya, kembali kepada Quran, kembali pada Sunnah. Tetapi yang kita bahas adalah melalui siapa kita mempelajari Quran dan Sunnah, melalui siapa kita merujuk kepada ayat dan hadis. Kita bukan fuqaha, kita bukan ulama yang mudah dan gampang beristinbat, menyimpulkan sebuah ayat, menyimpulkan sebuah hadis. Kita barakallahu fikum bukan ulama, bukan ahlinya. Allah Subhanahu wa taala mengajarkan melalui siapa kita mengambil ilmu. Allah katakan dengan kalimat yang sangat jelas, fas'alu ahlad dzikri in kuntum la ta'lamun. Tanyakanlah kepada ahlinya kalau kalian tidak paham, kalau kalian tidak tahu. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, akuilah kekurangan kita bahwa kita ini masih pemula. Kita ini bukan ulama, maka fas'alu ahlal ilm, fas'alul ulama'a. Hendaklah kalian bertanya dan kita bertanya kepada para ulama, mereka yang memahami ayat, kapan turunnya dan apa asbabun nuzulnya. Mereka yang tahu kalau dia am, apakah ada mukhassisnya. Mereka yang tahu kalau itu mutlak, apakah ada qaidnya. Mereka yang tahu kalau itu mujmal, apakah ada mufassarnya. Mereka lah ahlul ilm. Mereka lah orang-orang yang Allah suruh untuk kita duduk bersimpuh, belajar pada mereka. Mereka lah yang kita disuruh untuk bertanya, fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Ikhwani fid din, a'azakum wa usikum wa iyaya bitaqwallah. Aku wasiatkan kepada hadirin seluruhnya, dan tentunya khatib bersama-sama, untuk bertakwa pada Allah Subhanahu wa taala dan berhati-hati dalam berbicara. Ikhwani fillah, azakumullah, Allah mencerca orang-orang yang ketika mendengar berita minal amni awil khawfi ada'u bih. Allah mencerca mereka yang ketika mendengar berita, apakah berita tentang al-amn awil khawf, berita tentang keamanan atau tentang ketakutan, tiba-tiba ada'u bih, disebarkan dengan serta-merta. Begitu mendengar di telinganya, keluar di mulutnya, tanpa dicerna, tanpa ditanyakan pada ulama, tanpa mau mempelajarinya, tanpa mau melihat dalilnya, tanpa mau melihat hujjah. Seakan-akan antara telinga dengan mulutnya ada saluran langsung, setiap apa yang didengar keluar dari mulutnya. Padahal cukup dikatakan pendusta, orang yang menyampaikan semua yang didengar. Kafa bil mar'i kadiban an yuhadditha bikulli ma sami'. Cukup dikatakan pendusta, orang yang menyampaikan semua apa yang dia dengar. Ikhwani fid din, azakumullah. Al-ajalatu minasy syaitan. Keterburu-buruan itu dari syaitan. Sabar, pahami dulu. Sabar, ta'anni. Lihat apa hujjahnya, apa dalilnya. Kalau kurang jelas, tanyakan kepada mereka, para a'immah, para ulama, para ahlinya. Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bersabda dalam hadis yang sahih diriwayatkan oleh Imam Bukhari fi sahihih,
Qal idza wusidal amru ila ghairi ahlihi fantadhiris sa'ah. Kalau diserahkan sebuah urusan kepada mereka yang bukan ahlinya, maka tunggu saat kehancurannya. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Juga Rasulullah SAW bersabda, juga dalam hadis yang sahih disahihkan oleh para imam ahlus sunnah, di antaranya Imam Hakim dalam Mustadraknya, dan menyatakan sahih ala syartil Bukhari wa Muslim, wa wafaqahu Az-Zahabi, dan disepakati oleh Imam Az-Zahabi rahimahullah, al-barakatu ma'a akabirikum. Yang namanya barakah bersama akabirikum, orang-orang besar kalian, yakni para ulama kibar, para a'immah, para imam-imam. Karena kelanjutan ayat tadi, setelah Allah katakan bahwa mereka ketika mendengar berita al-aman awil khawfi ada'u bih, Allah katakan walau rudduhu ila rasul wa ila ulil amri minhum la'alimahu alladhina yastanbitunahu minhum. Kata Allah, kalau saja mereka mau mengembalikannya kepada Rasul dan kepada ulil amr, pemegang urusan. Kalau dalam masalah agama, pemegang urusan adalah mereka, para ulama, para a'immah, ahli fiqh, ahli tafsir, ahlul jarhi wa ta'dil. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Jangan ridha dengan sanad yang nazil. Carilah sanad yang ali. Kalau ada seseorang yang a'lam, lebih alim, dan yang di bawahnya mengambil dari beliau, maka para ulama, para ahlul hadis di zaman mereka, para ahlul hadis ketika mencari hadis, kemudian tahu bahwa orang ini mengambil dari gurunya dan gurunya masih hidup, maka mereka akan datangi walaupun berjalan dengan perjalanan 1 bulan. Mereka akan datangi gurunya dan mereka akan menyatakan, apa benar si fulan mengambil dari engkau? Ketika dikatakan na'am, maka dia mendapatkan sanad yang lebih ali. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kalau ada gurunya, mengapa ngambil dari muridnya? Kalau ada imam ahlul jarhi wa ta'dil, kenapa mengambil dari yang di bawahnya? Ini khonibina azakumullah, perbedaan antara ahlul hadis, ahlus sunnah di zaman para a'immah dengan mereka para mudda'in, para pengaku-pengaku ahli sunnah. Mendapat fatwa dari para a'immah, mendapat fatwa dari para ulama, mereka tidak puas. Mereka mengadakan perjalanan jauh dari negara ke negara lainnya, dari Saudi ke Yaman, untuk bertanya pada ulama yang di bawahnya. Ini keanehan mereka, para hizbiyin, mutalawwinin. Ini perbedaan mereka dengan ahlu sunnah ketika itu, di zaman para imam-imam yang mereka berlomba-lomba mencari sanad yang lebih ali. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Al-barakah ma'a akabirikum. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullah li wa lakum wa li jami'il muslimin. Wa sallallahu Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa sallam tasliman katsira.